Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Lokiam. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Fenky menculik seorang wanita yang bernama Netu yang akan menikah. Mereka berlari memasuki terminal yang akan membawanya ke Hyderabad. Ia memberi kepercayaan kepada supir taksi untuk bisa memberikan tumpangan pada Netu. Kemudian membawanya ke stasiun karena mereka mengubah rencana menggunakan kereta untuk tiba di Hyderabad. Penculikan ini menjadi pemberitaan di media elektronik karena Netu merupakan adik Babji yang rata-rata ditakuti di kota ini. Hal itu membuat ayah Fenky marah dan mencoba menghubunginya. Sang ibu mencoba menelpon untuk mengetahui keadaan sang putra. Fenky mengatakan ia berada di Hyderabad dan tidak perlu dikhawatirkan. Di Hyderabad, Fenky malah tertarik pada Chandu, wanita yang ia temui di sebuah kuil. Ia memperhatikan dengan baik wajah cantiknya yang benar-benar membuatnya jatuh hati. Fenky pun mencari cara untuk bisa mencari perhatiannya hingga ia berharap bisa benar-benar berjodoh pada Chandu. Namun tanpa diketahui, Chandu menjadi incaran Shankar untuk dihabisi. Babji mengumpulkan anak buahnya untuk bisa mengetahui siapa penculik adiknya. Calon pengantin pria yang saat itu setengah sadar mencoba mengingat penculik yang menggunakan handphonenya. Babji menelpon nomor telepon tersebut yang ternyata adalah nomor telepon Sipi. Supir taksi yang dipercaya Fenky membawa Netu ke stasiun. Sipi terus meracau kalau ia baru saja membawa Netu pergi dari terminal ke stasiun. Sipi begitu terkejut ketika tahu Babji yang menelponnya. Namun dengan kecerdikannya, ia memberikan nomor telepon palsu agar bisa terlepas dari tekanan Babji. Setelah mendapatkan nomor telepon tersebut, Babji terus menelpon dan ternyata nomor tersebut adalah nomor telepon seorang aktor yang tengah berakting. Salah paham pun terjadi. Babji yang ditantang merasa kesal dan bersiap untuk mencari pemilik nomor telepon tersebut. Bablu terkejut ketika Babji benar-benar datang menemuinya. Tanpa banyak membuang waktu, Babji menampari Bablu agar mengakui keberadaan adiknya. Bablu akhirnya memohon dan menjelaskan hingga Babji menyadari ia telah ditipu oleh Sipi. Fenky yang melanjutkan hidupnya di Hyderabad kembali bertemu dengan Chandu yang pernah ia lihat di kuil. Shamlal yang merupakan temannya memberitahu tentang Chandu yang sangat suka memukul pria yang mengganggunya. Chandu yang memiliki nama sebenarnya Chandrakala banyak ditakuti oleh pria-pria yang mencoba menggodanya. Fenky pun melihat sendiri dan membenarkan apa yang dikatakan Shamlal. Namun, hal itu malah membuat Fenky tertantang untuk bisa menaklukkan Chandu. Sudah lama Babji berada di Hyderabad namun belum juga menemukan Netu. Hal itu membuat Babji benar-benar marah. Ia meminta bantuan anak buahnya untuk bisa mencari Sipi sampai akhirnya tanpa sengaja mereka menemukan Sipi namun tidak menyadari Sipi adalah pembawa adik laki-lakinya. Chandu yang melihat Fenky mencoba menggoda Fenky namun Fenky yang sudah tahu semua taktik Chandu memilih tidak menghiraukannya, bahkan ketika ia mendekati Fenky dan menyebutkan jati dirinya yang merupakan adik perempuan Satya yang adalah penjahat paling ditakuti di Hyderabad ini. Mendengar hal itu, Fenky malah tertawa dan sama sekali tidak menghiraukannya. Padahal, ia sangat senang ketika Chandu mulai tertarik kepadanya. Fenky memulai sandiwara untuk bisa mengambil hati Chandu. Bahkan, kali ini ia menyamar menjadi seorang petugas polisi. Ia menangkap Chandu dan teman-temannya yang sering kali memberikan hukuman kepada pria yang mencoba mengganggu mereka. Chandu mencoba mencari tahu tentang Shankar Narayan, nama samaran yang dipakai oleh Fenky hingga ia mulai menyadari kalau Fenky mengerjainya.
Chandu mencoba mencari cara untuk bisa memberi pelajaran kepada Venky. Bersama teman-temannya, Chandu memulai rencana mereka. Venky yang datang tetap menggunakan seragam petugas. Terkejut ketika Chandu menelanjangi kesalahan Venky. Mendengar hal itu, Venky mencoba memberikan alasan dan hingga Venky bisa memberikan keyakinan kepada Chandu. Chandu mengadukan semuanya kepada Satya, kakak laki-lakinya. Mendengar aduan yang dikatakan oleh Chandu, semua anak buah Satya mendatangi Chandu untuk mencoba menggertaknya. Namun mereka terkejut ketika tahu Venky bukan orang sembarangan. Termasuk Chandu yang merasa kesal ketika kakak laki-lakinya tidak bisa mengatasi Venky dengan baik. Hey, pole band hone se tu kya? Venky malah dengan lantang mengucapkan kalau ia mencintai Chandu di depan Satya. Hal itu membuat Satya lagi-lagi menegurnya. Namun hal tersebut membuat Venky menjadi senang, setidaknya ia berani mengatakan semuanya kepada Chandu. Setelah kakak laki-lakinya pergi, Chandu mencoba mendekati Venky dan menjelaskan kalau ia sama sekali tidak tertarik kepada Venky. Mendengar hal itu, Venky tersenyum dan yakin suatu saat Chandu bisa jatuh hati kepadanya. Hal itu benar-benar dirasakan oleh Chandu. Kini ia benar-benar mencintai Venky. Namun ia masih ragu untuk bisa mengakuinya hingga setelah merasa yakin, ia mencoba menghubungi Venky yang berpamitan akan pergi dari Hyderabad ini. Venky datang menemui Chandu di rumahnya. Setelah mereka bertemu, Chandu tanpa ragu mengungkapkan perasaannya kepada Venky. Dengan senang hati, Venky menerima pernyataan cinta dari Chandu. Babji akhirnya menemukan Sipi di Indira Park. Melihat Sipi, Babji benar-benar marah dan menekannya untuk mengatakan keberadaan Netu. Satya yang melihat keberadaan Chandu dengan Venky meminta anak buahnya untuk membereskan Venky agar tidak lagi berhubungan dengan adik perempuannya. Mereka mengejar Venky dan Chandu tapi mereka gagal hingga membuat mobil Satya rusak parah. Saat bersamaan dengan itu, tiba-tiba Chandu diserang oleh orang-orang bersenjata. Tapi Venky dengan cepat segera menolong dan pergi meninggalkan tempat itu. Mereka pergi ke tempat yang lebih sepi dan tenang untuk bisa membalas semuanya. Preman-preman tersebut mulai kehilangan kekuatan ketika Venky berhasil menyingkirkan semuanya. Namun, di tengah-tengah pengejaran itu, Venky dan Chandu malah bertemu dengan Babji yang tidak lain adalah kakak laki-laki Chandu juga. Dengan cepat, Babji menghabisi kepala preman yang mencoba mengganggu adik laki-lakinya itu. Venky tidak berani mendekati Chandu. Setibanya di rumah, Satya ditegur oleh Babji karena tidak bisa menjaga adik perempuan mereka dengan baik. Satya menjelaskan kalau Chandu tengah jatuh cinta. Dengan yakin, Chandu pun mengiyakan kalau ia benar-benar jatuh cinta pada Venky. Mendengar hal itu, mereka malah berencana untuk menghabisi Venky karena dianggap tidak layak untuk Chandu. Namun sebelum menyingkirkan Venky, mereka mencoba membalas dendam mereka kepada Keshav Reddy yang telah berani mengirim anak buahnya untuk menyakiti Chandu adiknya. Keshav Reddy sendiri yang ada di kediamannya merasa kesal karena gagal menghancurkan Satya dan Babji melalui Chandu. Keshav pun menyusun rencana lagi untuk bisa menghancurkan Satya melalui Chandu saat pergi ke Fargal. Keshav merasa senang mendapatkan kesempatan ini. Ia yakin kalau tidak ada yang bisa menghalangi rencananya kali ini. Babji yang menahan Sipi berharap bisa menemukan Netu, adik perempuannya yang telah diculik oleh Venky. Namun mereka tidak bisa membantunya dengan baik. Babji membawa Chandu bersamanya untuk ikut menghadiri sebuah acara pernikahan. Namun, di dalam pesta tersebut, mereka bertemu dengan Keshav yang memandang tajam ke arah Babji. Dalam pesta tersebut juga, Venky ada di tempat itu hingga membuat senang Chandu yang telah lama tidak bertemu dengannya. Chandu mulai menceritakan tentang Keshav Reddy yang merupakan musuh keluarganya. Dulu Keshav Reddy membawa adik perempuannya ke rumah Chandu dan meminta Babji untuk bisa menerima adik perempuannya untuk menjadi istrinya. Tapi Babji menolak hingga ia ingin fokus untuk menjaga Chandu dan juga Netu. Hal itu membuat adik perempuan Keshav bunuh diri dan membuat Keshav membenci Babji serta keluarganya. Venky pun menceritakan tentang penculikan yang ia lakukan kepada Netu. Mendengar hal itu, Chandu menjadi terkejut dan mengatakan kalau Babji serta Satya tidak akan bisa memaafkan Venky. Babji pun merencanakan pernikahan Chandu dengan pria pilihannya. Bahkan, ia telah mendatangkan pendeta untuk mencari hari baik untuk pernikahan Chandu. Pendeta pun memberikan pengarahan yang baik untuk dilakukan pada Babji agar pernikahan yang akan dilakukan oleh Chandu berjalan dengan baik. Namun, ia tidak menyadari kalau pendeta yang datang ke rumahnya adalah suruhan dari Venky. Cool. Arey, main to cool hi hu, lekin wo Babji cool nahi hai. Sivi juga mencoba menipu Babji agar bisa terbebas dari tempat itu.
Namun sayang, rencana Sipi sebelumnya sudah didengar oleh Babji. Mendengar kebohongan itu, Babji malah mengurung mereka di kamar sebelumnya. Ayah Venky yang ikut diculik oleh Babji berhasil ditemukan Venky dan diminta untuk bisa mengikuti rencananya. Dalam kesempatan itu juga, ia menceritakan kalau ia mencintai Chandu. Upacara pertunangan Chandu dengan pria yang disukai oleh Babji. Namun di saat bersamaan, Netu datang hingga membuat semua orang terkejut. Babji mencoba menamparnya tapi Venky dengan cepat menghalanginya. Netu menjelaskan kalau ia belum menikah dengan siapapun. Netu menyadari kalau ia telah melakukan kesalahan hingga memutuskan untuk kembali ke rumah keluarganya. Venky mencoba menenangkan Babji dan juga Netu, hingga memintanya untuk memaafkan kesalahan Netu yang telah dilakukan saat melarikan diri dengan Venky. Tak lama pendeta mengatakan kalau waktu baik untuk pertunangan Chandu telah habis. Venky dan Chandu bahagia karena tunangan tersebut tidak jadi dilakukan. Chandu menemui Netu dan meminta menjelaskan yang terjadi. Netu mengatakan kalau semua ini adalah rencana Venky. Sipi mencoba mencuri dengar pembicaraan itu. Venky pun mengiyakan rencana tersebut dan membenarkan kalau Netu telah menikah dengan pria yang ia cintai. Venky yang tahu Sipi mencuri dengar, mencoba menekannya untuk tidak mengatakan apapun kepada Babji. तू छोटा था तो इन्हें पहचान कैसे गया? फोटो में देखा था। समझ गया। Satya yang baru saja kembali dari luar kota langsung datang menemui keluarganya. Sivi mencoba berkata semua yang direncanakan Venky kepada anak buah kepercayaan Satya. Namun ia malah berpihak kepada Venky dan mendukung rencana itu sampai berhasil mendapatkan Chandu. Netu yang hamil akhirnya diketahui oleh Babji. Venky kembali menenangkan Babji. ये सब क्या है? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? Terlebih ketika Venky bisa mengambil hati Babji. Hal itu diambil kesempatan oleh Venky untuk bisa mengambil hati Babji. Venky yang telah menjalankan rencana sama sekali tidak disadari oleh Babji kalau suami Netu ada di tempatnya. Venky mau menyatukan semua keluarga Babji sekaligus menerima suami Netu dengan caranya. Babji merasakan hal yang berbeda sejak Venky datang ke kehidupan mereka. Bahkan meminta Bharat suami Netu sendiri menikah dengan Chandu. Hal itu membuat mereka terkejut karena seharusnya Babji menjodohkan Bharat dengan Netu yang sudah menikah dengannya. Chandu mengucapkan kekhawatirannya karena ia takut rencananya gagal. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba anak buah Keshav Freddy menyerang mereka dengan cepat. Bahkan dalam kesempatan itu Chandu berhasil dilukai. Bharat mencoba melindungi Chandu dan membawanya pergi. Namun ia tidak menyadari kalau handphone milik Bharat tertinggal. Tak lama telepon tersebut berbunyi dan membuat Venkat menerima panggilan tersebut. Venkat terkejut ketika tahu kalau itu adalah telepon dari Keshav yang menanyakan keberhasilan Bharat menghabisi Chandu dan juga Venky. Bahkan ia mendengar sendiri Bharat harus pura-pura mencintai Netu dan kemudian akan menjadikannya budak untuk Keshav. Venkat datang menemui Keshav dan menelanjangi kesalahan Keshav yang mengajak Bharat bekerja sama. Setelah mengatakan hal itu, Venkat pergi meninggalkannya. उसकी जान बचाना अब तुम्हारे हाथ में है. Venky menceritakan yang ia alami kepada Chandu dan merencanakan rencana lain. Semua keluarga Venky dan Babji melakukan perjalanan bersama-sama. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dihadang oleh mobil anak buah Keshav. Semua pun keluar dari mobil mereka dan mencoba untuk menantang Babji. Dalam kesempatan itu, Sipi menelanjangi semua kesalahan Venky dan membuat Babji terkejut. Terlebih ketika tahu Netu menikah dengan Bharat. Ia juga mengungkapkan kalau Venky jatuh cinta kepada Chandu. Babji benar-benar terkejut. क्या बस करने के लिए बोल रहा है? दिखने में. Namun tiba-tiba Chandu disekap oleh Santos, anak buah yang dipercaya oleh Babji. Ia mengakui telah mengkhianati Babji. Mereka pun membawa Chandu menjauh dari tempat itu. Keshav meminta Babji dan anak buahnya menuruti perkataan dirinya atau ia akan menghabisi Chandu. Keshav pergi meninggalkan mereka. Namun tidak jauh mereka mengendarai mobil, Bablu menghadang mereka dan mengalihkan perhatian Keshav. Bablu berpura-pura akan meledakkan mobil Keshav dengan cepat dan mereka pun memohon untuk tidak melakukan hal tersebut. निकाले बगैर ये कुछ नहीं करेगा बेवकूफ हो. Tapi Keshav tidak merasa takut sedikit pun, malah menantang. Di saat terdesak, Venky datang dan langsung membawa Chandu bersama mereka. Venky terpaksa menghadapi anak buah Keshav sambil membawa Chandu. Perkelahian pun terjadi dan membuat anak buah Keshav sama sekali tidak berkutik.
Namun tiba-tiba Venky melihat Chandu ditahan oleh Keshav. Tak lama Babji datang dan langsung memberikan balasan kepada Keshav hingga ia tewas. Chandu dan Venky berhasil mendapatkan restu dari Babji. Mereka boleh menikah dan Bharat menikah dengan Netu juga mendapatkan restu dari Babji dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Lokyam. Chandu dan Venky akhirnya setelah perjalanan dan perjuangan panjang berhasil mendapatkan restu dari Babji untuk menikah. Bharat dan juga Netu juga mendapatkan restu yang sama dan dapat bersatu sehingga membina keluarga yang bahagia bersama. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai jumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Ingat untuk selalu dukung Islam TTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.